Shalom saudara-saudara, kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama untuk David's Man Bible Study kita. Dan kita akan membahas untuk minggu ini bagian terakhir dari selengkap senjata Allah. Jadi perlengkapan terakhir yang akan kita bahas yaitu pedang roh. Dan kita akan melihat dari dua bagian firman Tuhan, yaitu dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami. Bantu kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Pimpin sertai kami, berikan kami kekuatan untuk kami boleh hidup di dalam ketaatan. Ini doa, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat bagian terakhir atau perlengkapan yang terakhir dari selengkap senjata Allah, yaitu pedang roh, dan teksnya akan menjadi pembahasan kita. Seperti saya katakan tadi, ada di dalam dua pembacaan, yaitu dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-17 dan 2 Timotius 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Nah, di sini di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-17 dikatakan, dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi jelas yang dimaksud di sini dari selengkap senjata Allah ini mengenai pedang roh atau tentang pedang roh adalah firman Allah. Alkitab menggambarkan firman Allah sebagai pedang roh, sebagai sebuah pedang. Nah, ingat bahwa kita masih berbicara di dalam konteks gambaran yang Paulus berikan tentang seorang prajurit Roma. Nah, bagi kita orang percaya dan orang Kristen, kita tahu bahwa yang dimaksud dengan firman Allah adalah Alkitab. Nah, pertanyaannya bahwa mengapa kita membutuhkan Alkitab? Jawabannya sederhana, karena Alkitab adalah firman Allah. Saat saya mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka yang saya maksudkan adalah bahwa kata-kata di dalam Alkitab itu adalah firman dari Allah. Yang coba saya mau komunikasikan atau tunjukkan di sini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini, Allah yang mengatur segala sesuatu di dalam tangannya, Allah yang kekal, Allah yang memegang hidup dari semua yang ada di dalam alam semesta ini. Allah ini berbicara kepada kita dan perkataannya ada di dalam Alkitab yang kita miliki, yang diberikan bagi kita. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu yang radikal, bahwa ketika Allah yang adalah pencipta, yang adalah penguasa, yang adalah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta ini berbicara kepada kita, maka bahwa tidak ada hal yang lebih penting untuk menyadari bahwa kita memiliki pesan dari sorga, dari Allah yang tidak terikat atau tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan dia berbicara kepada kita lewat Alkitab yang diberikan kepada kita. Nah, mengapa ini penting? Bahwa kita perlu menyadari Alkitab menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Satu hal yang menarik mengenai Alkitab dan firman Tuhan yang kita terima adalah bahwa Alkitab itu konsisten dalam isinya. Alkitab ditulis oleh sekitar 40 penulis yang berbeda, hidup di dalam zaman yang berbeda, kondisi masyarakat yang berbeda, tinggal di lokasi yang berbeda di 3 benua, Afrika, Asia, dan Eropa, di dalam budaya yang berbeda, rentang waktunya cukup panjang, dari penulisan Kejadian sampai kepada Wahyu itu sekitar 1500 sampai 2000 tahun, hampir 2 milenium. Tetapi kita bisa melihat bahwa Alkitab itu harmoni di dalam isinya. Alkitab menunjukkan masalah terbesar manusia, yaitu dosa, dan solusi yang Allah berikan, yaitu rencana penebusan dan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Di samping itu, Alkitab juga memuat begitu banyak nubuatan yang digenapi dengan begitu tepat dan begitu sempurna. Sebagai contoh yang paling kuat adalah nubuatan tentang kelahiran Mesias. Itu digenapi dengan begitu akurat. Ada yang mengkritik bahwa mungkin Tuhan Yesus mengatur hidupnya sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa seolah-olah dia menggenapi nubuatan perjanjian lama. Tetapi itu adalah kritik atau tuduhan yang sangat lemah. Mengapa? Sebab nubuatan tentang Mesias itu juga berbicara mengenai di mana dia dilahirkan. Dan jelas tidak ada orang yang bisa mengatur dia mau lahir di mana. Dari dirinya sendiri dia mau mengatur saya mau lahir di mana, tidak bisa. Dan di sini dari semua fakta ini mungkin kita bisa pakai untuk membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah secara akademik, secara ilmiah. Tetapi aspek terbesar yang harus diperhatikan dan harus yang kita lihat bahwa firman Tuhan adalah hal yang rohani.
Artinya bahwa mungkin orang bisa menerima fakta-fakta yang saya sebutkan tadi mengenai Alkitab itu, bahwa ditulis dengan rentang waktu yang begitu jauh oleh berbagai penulis dengan isi yang harmonis dan segala hal yang disebutkan di atas. Mungkin orang bisa menerima fakta itu, tetapi tanpa iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka semua itu hanya sebagai informasi. Sedangkan tidak ada pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh di dalam Kristus jika tidak mengimani itu dengan benar. Jika kita percaya dan sadar bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka akan memberikan aspek atau mempengaruhi berbagai hal dalam kehidupan kita. Ini merubah segala sesuatu. Jika kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, bahwa Alkitab berisi pesan yang dari Allah kepada kita, maka apa yang Alkitab katakan lebih penting dari segala hikmat dan pandangan manusia. Allah berbicara kepada kita, dan apa yang Allah katakan itu lebih penting dari apa yang orang lain katakan. Saya bisa salah, saudara bisa salah, pengkhotbah bisa salah, tetapi Alkitab tidak pernah salah. Dengan demikian Alkitab, seperti saya katakan tadi, bahwa menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Apapun yang dikatakan oleh siapapun itu harus diuji kembali dengan firman Tuhan. Satu contoh yang menarik adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-10 dan 11, di mana Paulus memberitakan Injil, memberitakan firman di kota Berea, dan orang-orang di Berea menerima dia, orang-orang Yahudi di Berea menerima dia, tetapi kemudian mereka juga menyelidiki kitab suci untuk melihat apa yang Paulus katakan itu benar atau tidak. Nah, karena Alkitab adalah firman Allah, maka kita harus percaya sungguh-sungguh apa yang Alkitab katakan. Dan tentu, jika Alkitab itu begitu penting bagi kita sebagai orang percaya, firman Tuhan itu penting bagi kita sebagai orang percaya, maka kita tidak hanya berhenti di membaca, tetapi harus mempelajari itu dengan sungguh-sungguh dan meminta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa melangkah di dalam ketaatan dari apa yang kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kita tahu bahwa aspek utama dari semua ini adalah aspek rohani. Maka pendekatan kita terhadap Alkitab untuk membaca, untuk mempelajari Alkitab juga perlu datang dengan sikap penundukan diri, datang dengan doa, dan datang dengan iman. Satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kita perlu memahami penekanan yang benar dalam kehidupan kekristenan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku dari firman itu. Dengan demikian, kita tidak dapat mengabaikan hal-hal lain dalam kehidupan kekristenan seperti doa, penyembahan, persekutuan, penginjilan, saling mengasihi, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu harus didasarkan berakar kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan memiliki pandangan yang benar dan alkitabiah dari praktek-praktek kehidupan kerohanian kita. Nah, berhubungan dengan firman Allah yang digambarkan oleh Paulus di sini sebagai pedang roh, menarik bahwa penulis Ibrani di dalam Ibrani 4 ayat 12 juga membandingkan atau menunjukkan firman Tuhan sebagai pedang, artinya sesuatu yang tajam yang mampu menusuk ke dalam manusia, seperti pedang yang tajam yang bisa menembus tubuh kita. Dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 12 demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bahwa ketika firman Tuhan menyingkapkan kelemahan dan ketidakpercayaan kita seperti itu, ini menunjukkan bahwa kekuatan yang melekat, ketajaman dan ketepatan dari firman Tuhan itu. Ini mengingatkan kita bahwa kita menyerahkan diri kita kepada firman Tuhan, maka kita melakukannya jauh lebih dari sekedar pengetahuan intelektual atau hanya untuk mencari fakta, tetapi bahwa kita belajar untuk kita melihat bahwa kita bertemu dengan Allah di dalam firman-Nya, dan Roh Kudus bekerja dengan kuat melalui firman Allah. Apa yang penulis Ibrani katakan bahwa firman itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, artinya bahwa firman itu bisa dikatakan dengan bahasa kiasan membelah isi hati kita untuk menunjukkan. Di sini dia katakan bahwa menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, memberikan kita pertimbangan yang jelas, memberikan kita pertimbangan yang sesuai dengan kehendak Allah, menuntun dan memimpin langkah kita. Sehingga ketika kita bergumul akan sesuatu, ketika kita mau mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita, penting untuk kita datang dan melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang langkah yang akan kita ambil. Nah, kembali kepada hal pedang roh ini, pedang adalah senjata yang biasa dipakai untuk menyerang, tapi juga bisa dipakai untuk bertahan. Nah, ketika dicobai oleh iblis di padang gurun, Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan iblis itu. 3 kali Yesus berkata, ada tertulis, saat menjawab semua cobaan, semua tantangan yang iblis berikan. Tetapi perhatikan juga bahwa iblis juga mengutip firman Tuhan di sana. Dia mengutip di dalam Lukas pasal 4 ayat 10, dia katakan sebab ada tertulis. Jadi dia juga mengerti dan dia juga mengetahui akan hal itu. Tetapi iblis mengutip tidak sepenuhnya. Dia mencoba untuk memutar itu. Setan akan mencoba untuk memelintir firman Tuhan untuk membingungkan kita.
Seperti yang dilakukan kepada Hawa. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui firman Tuhan itu dengan baik. Kita perlu untuk belajar dan berakar dan tertanam di dalam firman Tuhan itu. Ingat, setiap ayat di dalam Alkitab itu tidak boleh dipahami di luar dari konteksnya. Baik konteks langsung, yaitu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan teks itu, dan konteks pengajaran Alkitab secara keseluruhan. Sebab jika saudara mengambil ayat-ayat tertentu dan kemudian memahami dan menerapkan di luar dari konteksnya, maka saudara bisa membenarkan apa saja yang saudara pikirkan, dan ini adalah hal yang berbahaya. Jadi hal yang pertama untuk kita mengerti tentang firman Tuhan dan tentang Alkitab yang kita miliki, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, kita perlu melihat bahwa Alkitab adalah kebutuhan jiwa kita, sebab Alkitab dan firman Tuhan itu mengubah hidup kita dan membuat kita bertumbuh secara rohani. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi kita di sini. Yang pertama, dikatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan mengajar kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang berikut, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Bahwa Alkitab menjadi penuntun dan memberikan ukuran-ukuran moral bagi setiap tindakan kita. Dan yang berikut, mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana hidup dengan baik dan benar di hadapan Allah dan kepada sesama. Nah, kata mendidik ini dalam bahasa asli memberikan kesan atau punya makna latihan atau didikan yang diberikan kepada anak-anak untuk menumbuhkan moral dan cara berpikir yang benar. Artinya dilatih. Nah, semua ini menunjukkan bahwa kita bisa mengerti firman Tuhan. Sebab jika Alkitab tidak bisa dipahami, apa manfaat yang bisa kita dapat dari dalamnya? Memang ada bagian-bagian yang tidak mudah untuk dipahami. Tetapi secara umum, Alkitab diberikan Allah kepada kita agar kita bisa menikmati manfaatnya untuk pertumbuhan rohani dan hubungan kita dengan Allah. Kita tidak memandang Alkitab sebagai sebuah buku mistis seperti di film Harry Potter. Tidak. Kita melihat Alkitab sebagai firman yang Allah berikan yang menolong kita untuk mengenal pribadi Allah, melihat karya penebusan yang Dia berikan kepada kita, Dia nyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus, dan menolong kita untuk berjalan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa kita membaca Alkitab, kita belajar firman Tuhan dan membuka hati dan diri kita terhadap firman itu, maka kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saat kita membuka hidup kita kepada firman Allah, maka kita bisa menikmati berkat-berkat rohani dari firman Tuhan itu sendiri. Ada begitu banyak berkat rohani dari mempelajari firman Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Alkitab mencatat banyak hal. Saya mengutip beberapa hal di sini. Yang pertama, firman Tuhan itu memberi kita hidup. 1 Petrus 1 ayat 23. Firman Tuhan membawa kita kepada kekudusan dan penyucian hidup. Efesus 5 ayat 26. Dia memberikan kepada kita kekuatan sebagai senjata melawan iblis yang kita sedang bahas di sini. Kemudian memulihkan kerohanian kita. Matius 8 ayat 16. Memberikan kekuatan rohani kepada kita. Mazmur 119 ayat 28. Membangun dan menumbuhkan iman kita. Roma 10 ayat 17. Dan memberikan pertimbangan yang jernih untuk menolong kita dalam mengambil keputusan yang benar. Ibrani 4 ayat 12 yang sudah kita baca tadi. Dan yang berikut saudara, bahwa di dalam firman Tuhan kita bertemu dengan Allah. Bahwa sebagai orang percaya, kita jangan hanya melihat Alkitab sebagai objek yang dipelajari secara akademik semata. Alkitab kaya dengan kajian secara akademik, tetapi jika kita menelaah Alkitab lebih jauh, maka ada begitu banyak hal yang penting di sana. Yang paling membuat saya kagum dari Alkitab, bahwa di situ adalah tempat di mana kita mengenal Allah secara pribadi. Ini bukan berarti bahwa saya tidak peduli dengan bagian-bagian aspek-aspek akademik dan ilmiah dari Alkitab. Saya sendiri pergi ke sekolah Alkitab, belajar di sekolah Alkitab, belajar teologi. Tetapi bahwa saat kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita perlu sadar bahwa yang kita baca itu adalah firman Allah yang hidup. Seperti yang Ibrani 4 ayat 12 katakan tadi. Sebagai contoh, untuk mungkin saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan firman, bahwa saat kita membagikan firman Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Tetapi saat kita mempersiapkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kita belajar, ada begitu banyak berkat rohani yang kita terima di sana. Bahwa satu hal yang membuat saya bersemangat dan begitu excited di dalam belajar firman Tuhan, mempersiapkan khotbah, adalah bahwa ketika mempelajari bagian firman Tuhan itu, ada begitu banyak hal yang Allah tunjukkan lewat firman-Nya, dan kita belajar untuk bertumbuh di dalam kebenaran itu. Bahwa Allah memberikan firman-Nya kepada kita sebagai sebuah berkat yang besar. Yang mana firman ini menyentuh seluruh area kehidupan kita. Yang menjadi doa saya bahwa Allah menolong kita untuk kita bisa bertumbuh dalam kerohanian kita masing-masing. Dan agar kita juga punya semangat untuk membangun hubungan kita dengan Allah lewat doa, lewat pelayanan, dan terutama mengenal Dia lewat firman-Nya.
Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita mengenai selengkap senjata Allah ini, kita masih ada satu pembahasan mengenai hal berdoa yang akan kita bahas minggu depan. Tetapi bahwa mengenai selengkap senjata Allah yang digambarkan di dalam Efesus pasal 6 ini, kita perlu lihat bahwa ini adalah gambaran dari Yesus Kristus. Bahwa Kristus adalah kebenaran kita, Yohanes 14 ayat 6, dia adalah damai sejahtera kita, Efesus 2 ayat 14, kesetiaannya memampukan kita untuk kita berdiri teguh di dalam iman, Galatia 2 ayat 20, dan dia adalah keselamatan kita, Lukas 2 ayat 30. Dia adalah firman Allah, Logos itu, Yohanes 1 ayat 1. Dan ini berarti bahwa ketika kita mempercayai Kristus, kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita percaya sungguh-sungguh kepada dia, maka kita menerima selengkap senjata Allah ini. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, untuk apa yang harus dilakukan dengan selengkap senjata Allah ini? Saya bacakan untuk kita semua dari Roma 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Artinya kita bangun, kita sadar. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Artinya bahwa kita berjalan di dalam terang, kebenaran firman Tuhan, berjalan bergantung kepada kasih karunia Allah, dan memberi diri untuk dipimpin oleh rohnya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Kami berdoa Tuhan terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Bantu kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi firman-Mu, untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, dan memberi diri untuk berjalan di dalam ketaatan. Kami berdoa Tuhan tuntun pimpin sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.